Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang pleno pengujian material Undang-Undang Pemilihan Umum pada Kamis 26 Januari 2023 hari ini. Sidang dimulai sejak sekira pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, yang dipimpin langsung Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Golkar Supriyansa membacakan pandangan 8 fraksi partai politik di DPR RI yang menolak penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilu. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Nova Lanten, reporter Tribun News. Silakan laporan Anda, rekan Nova Lanten. Ya, baik. Selamat sore Justina dan juga Tribuners. Siang tadi, Mahkamah Konstitusi baru saja menggelar sidang pleno uji materi terkait Undang-Undang Pemilihan Umum, yang mana berkaitan pula dengan uji material sistem proporsional terbuka pada pemilu. Sidang yang dimulai pada sekira pukul 10:10 pagi tadi berakhir pada sekira pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam paparannya, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Golkar, Supriyansa, mewakili pernyataan dari 8 fraksi yang menolak adanya sistem proporsional tertutup pada pemilu mendatang. Ia menjelaskan alasannya terkait penolakan sistem proporsional tertutup pada pemilu mendatang, yakni diantaranya bahwa sistem proporsional terbuka yang telah diterapkan sejak era reformasi ini telah dilakukan secara berurutan gitu dengan pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga ia berharap Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan sistem ini pada pemilu 2024 mendatang. Sementara itu, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Arteria Dahlan mengatakan pihaknya justru mendukung penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu mendatang. Menurut Arteria, pihaknya mendukung sistem proporsional tertutup karena hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Menurutnya hal itu amat terang dan jelas bahwa partai politiklah yang terlibat sangat aktif, tidak hanya aktif namun juga berkompetisi sebagai konsekuensi. Maka partai politik yang harusnya mewakili dan diberikan kewenangan untuk menentukan formasi dari tim-tim pasukan terbaiknya dalam ajang kontestasi pemilu. Arteria pun menilai bahwa partai politik sangat relevan untuk diberikan kewenangan untuk menentukan sosok calon anggota legislatif menurut versi dan penilaian partai politik itu sendiri. Tentunya, kata dia, hal itu bagaimana harus dilakukan dengan serangkaian proses yang dimiliki oleh partai politik itu sendiri, seperti proses mulai dari rekrutmen, seleksi, pendidikan kader berjenjang, serta penjaringan dan juga penyaringan hingga akhirnya ditetapkan sebagai calon anggota legislatif. Sementara itu, dari pihak pemerintah, Dirjen Polpom Kemendagri Bakhtiar menyebutkan bahwa sistem proporsional terbuka merupakan sistem terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dalam mekanisme pemilu sejauh ini. Adapun untuk diketahui juga, Tribuners, bahwa pada hari ini sidang MK ini dihadiri oleh perwakilan 8 fraksi, yakni diantaranya adalah anggota DPR RI fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh, anggota DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan, kemudian juga anggota DPR RI fraksi Golkar Supriyansa, kemudian anggota DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman, kemudian juga ada anggota DPR RI fraksi Nasdem yaitu Taufik Basari. Ada pula anggota DPR RI fraksi PKB NM Dipo Nusantara, kemudian juga ada anggota DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman, anggota DPR fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi, hingga anggota DPR fraksi PAN Syarifudin Suding. Sidang yang selesai pada pukul sekira 12:35 itu ditutup oleh Hakim Ketua Anwar Usman dan akan dilanjutkan pada Kamis 9 Februari 2023 nanti dengan agenda mendengar keterangan dari tempat yang terkait. Demikian Yusira dan juga Tribuners. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Nova Lanten, reporter Tribun News. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama anggota DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan dan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Golkar Supriyansa. Bangsa ini harus
patuh sama konstitusi. Pasal 22E ayat 3 mengatakan peserta pemilu parpol. Ya, parpol yang diberikan kewenangan ya, untuk mengatur pasukan, mengatur timnya. Kan lucu, peserta pemilunya parpol, tapi parpol pun digembosi. Nah, itu bukan anti demokrasi. Kenapa? Kita parpol memastikan nomor jadi. Karena parpol punya alasan dan sangat beralasan. Pemilu ini tidak sekedar menghasilkan pemimpin-pemimpin wakil rakyat yang demokratis. Ada lagi bagaimana menciptakan ketatanegaraan yang berintegritas. Baca itu. Keterangan DPR kita ya, DPR yaitu Golkar, kemudian Gerindra, kemudian Nasdem, kemudian PKB, kemudian PKS, kemudian PAN, dan P3, Demokrat, Partai Demokrat. Kesemuanya telah bersepakat secara utuh bahwa memandang bahwa sistem proporsional terbuka adalah sebuah sistem pemilu yang sangat demokratis karena sangat melibatkan secara luas kepada masyarakat Indonesia untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR, baik DPRD Kabupaten Kota, Provinsi maupun di DPR RI. Ini adalah hal yang sangat baik sekali, olehnya itu sesuatu yang baik ini tentu kami bersepakat untuk mempertahankan di lewat persidangan, dan kami sangat berharap bahwa putusan yang diambil nanti oleh MK adalah putusan yang seadil-adilnya, baik untuk masyarakat Indonesia demi kemajuan pemilu kita yang akan datang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.